Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk mahasiswa akhir STIE Trianandray. Kali ini akan ada bimbingan skripsi ya. Malam ini yang bimbingan skripsi adalah Yeni. Yeni apa sudah gabung atau join di sini supaya komen di live chat ya Yen. Selamat malam Yeni. Mudah-mudahan link yang Yeni bagikan sudah bisa diakses dan dibuka Yeni untuk segera bergabung di sini untuk segera bimbingan skripsi. Halo Yeni, sudah siap untuk bimbingan skripsi atau belum? Sudah disiapkan di sini? Saatnya untuk bimbingan skripsi. Tinggal beberapa bulan lagi. Pengerjaan skripsi harus segera selesai. Bulan Juni ini ya, informasinya kemarin sudah di-share ke semua mahasiswa yang sedang bimbingan skripsi bahwa untuk perpanjangan skripsi paling lambat tanggal 8 kalau tidak salah. Ya, ini sudah bergabung. Mudah-mudahan bisa diterima dengan bagus ya, Yen. Sinyalnya gimana, Yen? Bisa diterima dengan bagus ya. Mudah-mudahan ini nanti lancar untuk bimbingannya. Yeni. Jadi ini sekarang lagi rajin ini. Seminggu 2 kali. Ya enggak apa-apa mumpung masih ada waktu pas longgar. Karena ini untuk kemarin sempat ketinggalan tapi sekarang sudah bisa menyusul temanmu ya. Mudah-mudahan segera bisa diselesaikan untuk bab 3-nya dan minggu depan ya mungkin bisa menyebar kuesionernya. Oke, sinyalnya oke ya Yan. Kita mulai saja untuk bimbingan skripsinya. Jadi ini di sini sudah Bu Heni tampilkan untuk skripsimu ya Yan, supaya didengarkan penjelasan dari Bu Heni karena bisa menjelaskan lewat, tidak bisa secara interaksi langsung, tetapi nanti kalau ada yang perlu ditanyakan bisa lewat live chat-nya Yan. Jadi kita lihat untuk skripsinya Yani benar ini ya Yan. Jadi bab 1 kemarin sudah ACC. Ini tolong dikasih halaman ya Yan. Nanti soalnya kan untuk hard file itu nanti kalau di print ini dikasih halaman Yan. Pengaturan halaman nanti bisa dilihat di buku pedoman skripsi. Nanti dikasih halaman sekalian, dikasih halaman dari awal ya. Jadi ini kalau Bu Heni lihat kan belum ada halamannya. Nanti ya ini di sini dikasih halaman untuk dari mulai bab 1, kemudian bab 2 kemarin ini sudah dibenarkan revisinya. Kemarin ada
kesalahan teknik penulisan. Oh ya, untuk ini apa namanya, yang punishment ini perlu ada. Nah ini Yen, di tujuan kemarin kan ini suruh jadikan satu antara tujuan dan manfaat punishment. Nah ini tujuannya belum ada Yen. Jadi tujuan dan manfaat punishment ini di sini kan hukuman atau sanksi punishment adalah salah satu bentuk penguatan negatif yang menjadi alat untuk memotivasi jika diberikan secara tepat dan bijak sesuai dengan prinsip pemberian hukuman. Nah ini kan masih apa namanya pengertiannya. Nah ini judulnya kan tujuan dan manfaat. Nah ini kamu tambahkan, ditambahi. Adapun yang menjadi tujuan dari pemberian punishment adalah apa? Kamu nanti mencari teorinya dari referensi ya, cari dari referensi untuk teori tujuan daripada punishment. Jadi ditambahkan di sini. Kemudian baru alinea baru, sedangkan manfaat punishment. Nah ini karena di sini kan sub anak judulnya tujuan dan manfaat punishment. Jadi menjelaskan dulu masalah tujuan daripada punishment ini. Nanti dijelaskan dulu tujuannya, baru alinea berikutnya mengenai manfaatnya ya. Nah ini indikator ini pakai ini aja, apa namanya, bahasa Indonesia aja. Jadi nanti K ini, indikator ini jangan C, indikator punishment K. Kemudian komunikasi internal. Untuk komunikasi internal kemarin juga sama tujuan dan manfaat ya. Nah ini kan ada tujuan dan manfaat komunikasi internal. Di sini sudah tujuan komunikasi internal adalah, nah ini ada tujuannya. Sedangkan manfaat komunikasi internal adalah ini ditambahkan. Ini kalau ini apa namanya? Kalau ada menurut si ahlinya dari siapa ini perlu dituliskan. Menurut siapa, diambilkan dari referensi dari ahli siapa. Tujuan komunikasi internal adalah itu menurut siapa, nanti dikasih nama ahlinya. Menurut titik-titik. Ditambahkan ya Yen. Dilihat dulu. Mudah-mudahan masih bisa diterima dengan bagus. Kok enggak ini ya, enggak jalan. Videonya kok diam aja, error. Rack-nya kok merah. Rekamannya, live-nya hijau. Kemudian setelah ini menurut ini juga sama nanti ya. Sedangkan menurut titik-titik manfaat kemudian indikator ini kalau nulis ini kadang-kadang nih auto ini apa namanya diganti K aja indikatornya. Nah ini kan ada komunikasi internal menurut Moorhead dan Griffin ada 5 indikator. Komunikasi tertulis, komunikasi lisan, komunikasi nonverbal, kelompok kecil, dan bagian organisasi. Kemudian organisasi culture atau budaya organisasi. Jenis-jenis organisasi, tujuan dan manfaat. Kemudian motivasi kerja, pengertian motivasi kerja. Motivasi kerja indikatornya apa nih?
Indikator modifikasi kata adanya daya pendorong. Kemauan. Suruh ngecilin itu. Kemudian penelitian terdahulu yaitu penelitian yang sebelumnya telah ditulis atau dikaji peneliti orang lain. Penelitian mengaruh faktor komunikasi internal, reward, dan punishment terhadap motivasi kerja karyawan. Penelitian dilakukan oleh Nur Octavia, Universitas Pembangunan. Ini untuk penelitian terdahulu ditambahi ya, Yen. Penelitian terdahulu ditambahi dari jurnal. Jadi semakin banyak untuk referensi dari penelitian jurnal itu akan semakin bagus. Ini kan kamu baru 2 Yen untuk penelitian terdahulu ini. Yang pertama itu dilakukan Oki Prabowo. Ini dari Universitas Pancasakti Tegal ini apa ini ya? Dari jurnal apa dari skripsi? Jadi ditambahi cari dari jurnal. Kemudian kerangka berpikir. Ini kerangka berpikirnya ini kok apa Maret Marit. Ini nanti bisa diturunkan aja. G untuk G kerangka berpikir di bawah aja. Kemudian dari gambar ini hipotesis. Sudah hipotesisnya ada benarnya. Independennya adalah punishment, komunikasi internal, dan kegiatan mengajar. Oh iya, ya nih untuk ini kuesioner. Ini nanti dijadikan di lampiran Yen. Jadi nanti ini tidak dimasukkan setelah bab 2. Enggak, ini nanti dikeluarkan untuk kuesioner. Itu bukan masuk ke dalam halaman apa namanya isi dari skripsi ini, tapi di lampiran. Jadi ini nanti dikeluarkan sendiri, masuk ke lampiran, halaman lampiran. Ini bukan di sini ya, nanti ini diganti untuk lampirannya, letaknya. Untuk lampiran, untuk kuesioner masuk di lampiran dan jadi nanti dikeluarkan aja. Enggak jalan ya, jalan enggak sih? Kok enggak jalan? Muser terus. Coba apa namanya komennya bisa dilihat enggak tampilan ganti atau tidak, ganti ke halaman berikutnya tidak. Coba komennya Yen. Bisa dilihat enggak tampilannya? Tampilannya berganti atau tidak? Ke halaman berikutnya. Ini kok sepertinya muser-muser aja.
Ini gimana Yen? Untuk penjelasan dari Bu Eni ini tadi, untuk sekilas sudah bisa dimengerti atau tidak Yen? Jadi untuk kuesioner nanti tidak jadi satu di halaman setelah bab 2, nanti masuk ke dalam lampiran. Jadi mulai ini nanti dimasukkan ke dibuat halaman tersendiri saja untuk kuesionernya. Kemudian yang selanjutnya, oh ini bitrate-nya saya anu lagi, kayaknya nggak jelas lah. Masih bisa di ini enggak bitrate ya. Kembali ke 96 aja Pak ya. Nah, diam aja nggak mau apa namanya. Serai. Ya ini gimana ya? Untuk penjelasan sampai di sini untuk yang bab 2 itu. Jadi bab 2-nya itu nanti lampiran dikeluarkan, tidak masuk di dalam halaman isi daripada skripsi, tapi nanti masuk di lampiran. Kemudian untuk penelitian terdahulu itu ditambahkan lagi dari referensi jurnal ya. Kemudian ada beberapa lagi di bab 2 tadi yang perlu diperbarui seperti tujuan dan manfaat tadi. Yang jadi diberi tanda kuning sama Bu Eni untuk revisinya. Kemudian untuk kuesionernya kemarin ini apa ini? Oh ini sudah ya. Ini untuk sampai pendidikan terakhir sama umur ya kemarin ya. Kemudian, nah ini untuk kuesioner di punishment itu kan indikatormu kan ini. Mana ya indikatornya saya tampilkan dulu. Nah ini usaha meminimalisir kesalahan yang akan terjadi. Jadi karyawan itu berusaha untuk meminimalisir kesalahan. Jadi untuk pertanyaannya nanti supaya apa mengarah sama dengan indikatornya Yen. Jadi untuk pertanyaan yang di kuesioner untuk variabel punishment itu nanti diganti nih, ditambahi sama ada yang diganti. Nah ini ya. Ini tadinya kan yang punyamu saya selalu checking peralatan sebelum bekerja hanya seperti ini. Tetapi kan di indikator itu ada apa? Saya karyawan meminimalisir kesalahan dalam bekerja sehingga tidak akan adanya punishment. Tidak melakukan kesalahan sehingga tidak akan ada punishment ataupun hukuman. Nah, di sini makanya ditambahkan. Yang punyamu sebelumnya kan saya selalu checking peralatan sebelum bekerja, terus ini ditambahi untuk meminimalisir kesalahan di dalam bekerja gitu. Kemudian untuk yang nomor 2 ini juga ditambahi diganti, saya akan mendapatkan hukuman yang lebih berat jika mengulangi kesalahan kembali. Gitu. Jadi sama ini bahasa di pernyataannya ini sama dengan indikatornya. Karena indikator itu sebagai dasar untuk membuat pernyataan. Kemudian ini disesuaikan dengan indikatornya kalau saya lihat, jadi nomornya ini dibalik. Yang nomor 3 ini
nanti menjadi di atas. Ini tadinya kan nomor 5 ini, terus ini pindah ke sini. Hukuman yang ada akan membuat saya jera untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Ini nanti naik menjadi nomor 3, terus nomor 4-nya ini. Ini tadinya kan, ini ketika saya mendapatkan peringatan dari atasan saya selalu memberitahukan tentang kesalahan yang saya lakukan. Nah, indikatornya kan sebetulnya apa namanya? Ketika karyawan itu dikasih hukuman, itu jelas. Jadi kesalahan yang ringan ataupun kesalahan yang berat itu hukumannya jelas. Jadi ini diganti seperti ini bahasanya. Saya mengetahui dengan jelas apa saja hukuman yang akan diberikan apabila melakukan kesalahan ringan atau berat. Ini jadi nanti ini diganti ini. Ini enggak usah. Yang tanda merah dihilangkan saja. Nih. Nih. Kemudian nomor 5-nya ini, saya langsung mendapat hukuman ketika terbukti melakukan kesalahan. Jadi ketika saya telat masuk kerja, saya langsung mendapat teguran dari atasan saya. Jadi kesalahan itu kan bukan hanya karena telat, jadi ini secara global aja. Saya akan langsung mendapatkan hukuman. Saya akan langsung mendapat hukuman ketika terbukti melakukan kesalahan, gitu aja. Ketika saya telat masuk kerja, saya langsung mendapat teguran dari atasan. Jadi telat masuk kerja itu kan merupakan bagian dari kesalahan, ketidakdisiplinan. Nah, ini makanya ini saya akan langsung mendapat hukuman ketika terbukti melakukan kesalahan, karena kesalahan itu tidak hanya masuk kerja saja. Jadi ini nanti tidak usah tandanya merah. Saya salah. Yang blok merah itu dihilangkan. Nah. Dihilangkan aja yang merah. Sama nih. Ini tadi tulisannya kok merah. Saya tulisannya diganti kuning dulu. Ya. Nah, yang merah nanti yang dihilangkan. Kemudian hukuman yang ada membuat saya jera untuk tidak melakukan kesalahan. Komunikasi verbal, saya selalu memberikan masukan atau pendapat sama rekan kerja selama. Jadi untuk yang komunikasi internal, saya selalu mendengarkan masukan atau pendapat sesama rekan kerja atau atasan. Ini indikatormu untuk yang komunikasi internal tadi kan adanya apa ya, komunikasi tertulis, komunikasi lisan, kayak seperti itu tadi kayaknya. Nih. Nih, ini kan indikator komunikasi internal menurut Moorhead dan Griffin itu kan adanya komunikasi secara tertulis, komunikasi secara lisan. Nah, pernyataan di kuesioner itu sama dengan di indikator ini. Jadi indikator komunikasi tertulis ini nanti untuk dijadikan dasar dari pernyataan di kuesioner. Kalau indikatornya
komunikasi tertulis. Jadi organisasi biasanya menghasilkan banyak komunikasi tertulis yang terdiri atas banyak jenis seperti surat. Nah, surat itu kan peringatan misalnya gitu secara tertulis. Nah, ini nanti untuk apa namanya? Pernyataannya agar sesuai dengan indikatornya nanti diganti. Ini untuk yang nah ini komunikasi secara tertulis bukan saya selalu mendengarkan masukan atau pendapat. Jadi nanti pernyataannya saya atasan dan rekan kerja saya memberikan semangat dan mengalami kerja. Saya memberikan respon yang menyenangkan dan selalu ada ketertarikan dalam informasi hidup. Saya selalu lapor kepada atasan saat saya mengalami kesulitan dan saya merasa adanya hubungan komunikasi yang baik. Ini enggak seperti ini nih. Jadi komunikasi tertulis itu berarti nanti kalau mendapatkan peringatan misalnya mendapatkan tugas di komunikasinya misalnya secara tertulis itu akan mudah untuk memahami. Jadi saya akan mudah memahami tugas apabila ya saya akan mudah memahami apabila ada tugas dan tanggung jawab yang dikomunikasikan secara tertulis. Ini ya. Jadi saya akan mudah memahami apabila ada tugas dan tanggung jawab yang dikomunikasikan. Saya akan mudah memahami apabila ada tugas dan tanggung jawab yang dikomunikasikan secara tertulis. Alhamdulillah. Nah, ini nanti enggak usah aja. Enggak usah. Jadi diganti karena indikatornya tadi kan komunikasi secara tertulis. Jadi pernyataannya agar sesuai dengan indikatornya, saya akan mudah memahami apabila ada tugas dan tanggung jawab yang dikomunikasikan secara tertulis. Nah, kemudian yang kedua indikatornya tadi secara lisan kan. Jadi nanti juga diganti. Atasan dan rekan kerja saya memberikan. Ini nomor 2 itu yang kaitannya dengan komunikasi secara lisan. Penyampaian informasi secara lisan akan lebih mudah dipahami gitu. Pemberian informasi secara lisan akan lebih mudah dipahami dan efisien. Pemberian informasi secara lisan akan lebih mudah dipahami dan efisien. Nih. Ini yang
blok merah. Kemudian selain komunikasi secara tertulis dan secara lisan, ada juga penyampaian komunikasi tadi dengan hubungan antar organisasi, kelompok kecil. Komunikasi secara lisan disertai dengan komunikasi tertulis untuk lebih mengefektifkan. Saya memberikan respon yang menyenangkan dan selalu ada keterkaitan dalam informasi yang diberikan atasan. Secara lisan akan lebih mudah dipahami dan efisien. Saya memberikan respon yang menyenangkan dan selalu ada keterkaitan dalam ya. Kemudian saya selalu lapor kepada atasan saat saya mengalami kesulitan yang hartawan lain pun tidak dapat membantu karyawan. Kemudian saya merasa adanya hubungan komunikasi yang baik dan akrab. Ya, ini nomor 1. Untuk menunjuk dalam organisasi, saya merasa adanya hubungan komunikasi yang baik dan akrab antara karyawan dalam hal yang perlu untuk menunjang tujuan organisasi. Komunikasi dalam organisasi yang efektif. Saya merasa adanya komunikasi yang baik. Saya merasa adanya hubungan komunikasi yang efektif. Untuk menunjang tujuan organisasi. Ini ditambah ini ya. Saya merasa adanya hubungan komunikasi yang baik dan akrab antara atasan dan bawahan untuk menunjang tujuan organisasi. Ini ditambahi. Yang blok kuning. Kemudian kultur organisasi mendasarkan motivasi pimpinan mendorong saya agar saya dengan kerjaan saya. Ya, saya selalu berusaha menjalankan tugas saya dapat. Ya. Nah, untuk yang bab 3 ya ini gimana ya nih kabar ya? Bisa jawab enggak? Ya ini berarti bisa di ini ya Yan. Apa namanya? Ini sebetulnya pakai OBS ini untuk bimbingan skripsi kurang menunjang. Komunikasinya nggak bisa secara 2 arah. Jadi ini nggak begitu bagus ya kualitas videonya nih. Mudah-mudahan masih tetap bisa didengarkan dengan baik. Jadi sudah sampai di bab 3 ya. Kerangka pemikiran. Ini yang bab 3 ini kok kan ini kerangka pemikiran sudah ada di bab 2. Jadi ini untuk kerangka pemikiran itu dihilangkan saja ya. Enggak usah ini. Kerangka pemikiran di bab 3 ini sudah dihilangkan saja karena di bab 2 sudah ada ya. Kerangka pemikiran di bab 3 dihilangkan karena sudah ada
di bab 2. Kemudian untuk yang pertama, ini kalau di bab 3 ini menjelaskan ini saja, tempat penelitian, kemudian waktu dan tempat penelitian. Metode penelitian yang pertama ini A-nya ini A diganti waktu dan tempat penelitian. Kemudian yang B, populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono, populasi wilayah generalisasi. Populasi adalah subjek atau objek yang memiliki. Nah, ini diganti aja, penulis gunakan sebagai objek ini diganti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan, ini harusnya diganti. Dalam penelitian ini, bukan penulis ya. Dalam penelitian ini, populasinya adalah gitu. Jadi yang di blok kuning ini dihilangkan. Dalam penelitian ini, populasinya adalah karyawan bagian seweng produksi PT Muara Krakatau Tengaran yang berjumlah 935 orang. Jadi nanti populasinya sebanyak 935 orang. Nah, kemudian yang kedua sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik, misalnya karena keterbatasan dana. Dan kemudian apa yang diteliti itu kesemuanya akan diperlakukan untuk itu semua yang dapat diproduksi harus betul. Nah, ini dijelaskan lagi. Ini baru pengertian daripada sampel. Nah, di sini kamu perlu menambahkan teknik pengambilan sampelmu pakai apa. Kemudian sampel yang kamu gunakan itu menggunakan rumus apa. Jadi alinea berikutnya menjelaskan sampelnya. Jumlahnya berapa. Dan menggunakan rumus apa. Teknik pengambilan sampelnya pakai apa. Jadi ini menjelaskan ini tentang ini. Data dan sumber data, jenis data, ada data primer, data sekunder. Data sekunder, data primer tadi lebih. Kemudian sumber data, riset lapangan, ada data. Definisi operasional menurut Sugiono, variabel dependennya motivasi kerja, dependennya punishment, kemudian komunikasi internal. Ini variabel dependen ini ditulis dulu.
Ini kan variabel dependen motivasi kerja, variabel dependen X1 punishment, variabel dependen X2 ini harusnya kok ini kok semuanya dependen Tayen. Kalau yang X itu independen. Jadi Y-nya yang dependen. Jadi seperti yang di bab 2 tadi, di kerangka pemikiranmu tadi itu loh, Yen. Ini kan sudah ada di gambar ini keterangannya. Ini kan sudah ada di terangannya sini, variabel independen, variabel dependen. Jadi ini salah ini, Yen. Untuk yang nih, dependen Y, ini harusnya independen.